Di Jakarta Disurutin, Mas. kemacetan jalan, Diurain. transportasi dalam kota, Diintegrasi. polusi, Dibersihin. ruang terbuka hijau kurang, Dibanyakin. kampung kumuh, Dibagusin. lahan perumahan gak cukup, Ditingkatin. lapangan kerja, Dibukain. UMKM sukses, Diajarin. kebutuhan dasar, Dipenuhin. air minum, Dijernihin. gaji guru honorer, Dinaikin. insentif RT RW, Didobelin. tempat nikah dan sunatan, Disediain. kesehatan fisik dan mental. Diperhatiin. Ya pemirsa, melaporkan situasi terkini dari Kalideres, banjir seleher angsa. Ayo kita tuang biar airnya nggak bau, biar juga kesebar ke tanaman-tanaman. Warga Kalideres juga terpantau bergotong royong untuk menuang ekoenzim bersama-sama. Ya pemirsa, semoga banjirnya segera surut sehingga mobilitas kalkun dan angsa kembali seperti semula. Kembali ke studio. Guys, tadi mah belah sono banjirnya tingginya sememek tahu. Sekarang mah udah nggak sememek lagi. Soalnya udah nyampe depan jalannya udah tinggi guys. Tadi belah sono mah jerote ya guys. Tuh, jalan ke banjir guys. Pak Dedi, pulang Pak Dedi. Si Eko Widodo mau tenggelam di Jakarta, Pak Dedi. Pak Dedi pulang, si Eko Widodo mau mati tenggelam di Jakarta. Dulu Pak Dede, yo kumaha yo Pak Dede, banjir Pak Dede, yo di Jakarta Pusat Pak Dede, Raja Wali Pak Dede, aduh. Coba dengerin baik-baik. Ini bukan cerita fiksi. Ini cerita nyata yang lagi kejadian di depan mata kita. Ada warga Jakarta, rumahnya kebanjiran. Dan saat dia butuh pertolongan, dia tidak menyebut nama gubernurnya sendiri. Nama yang disebut justru Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Padahal ini Jakarta, bukan Jawa Barat. Ini bukan soal salah alamat, ini soal kepercayaan. Karena buat rakyat, pemimpin itu bukan yang jabatannya paling tinggi, tapi yang paling terasa kehadirannya. Sekarang saya tanya ke kamu, pelan-pelan saja, kalau kamu jadi warga Jakarta dan kamu butuh pertolongan cepat, kamu akan panggil siapa? Pemimpin yang rapi tapi jauh? Atau pemimpin yang ceplas-ceplos tapi datang? Tulis pendapatmu, karena suara rakyat harus didengar. Yang mengalir ke Jakarta itu bukan hanya air, tetapi juga uang. Itu banjir cuma di bawah dengkul, kamu ngapain pakai perahu? Udah gitu pakai pelampung di badan, ambil dada-dada gini, senyum-senyum, ngapain? Nggak ada guna. Seorang pemimpin itu merasakan penderitaan rakyat, turun langsung ya. Cuman banjir kayak gitu udah jalan aja ya, toh juga ada penjagaan ketat, nggak ada apa-apa. Mana orang yang suka panggil hujan kulu macam itu? Tengok, apa macam kawan-kawan ini sudah turun. Siapa? Yuk orang betul-betul telur. Kita mau kerja pun tak boleh. Tengok, semua lecak. Baru pukul berapa sudah turun hujan. Banyak telur. Lagi satu kawan-kawan dilepas loli ya. Lagi dia orang pergi kerja. Mas Pramono, Anda bilang banjir di Jakarta ini banjir kiriman. Yang ngirim banjir siapa? Karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Tetapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap warga Bogor atas musibah yang dialami pada saat ini, banjir yang meluapnya luar biasa termasuk di Sungai Cijayan. Saya turut prihatin kepada warga Jabodetabek, Jakarta dan Jawa Barat yang sekarang sedang terkena musibah banjir. Semoga kita doakan sama-sama agar banjirnya segera surut dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tapi saya lebih prihatin lagi kepada Gubernur Jakarta nih. Kok malah ada istilah banjir kiriman? Aduh, harusnya berpikir bagaimana solusi agar tidak banjir lagi. Ini malah sibuk sepertinya menyalahkan pihak lain, menyalahkan provinsi lain, katanya ngirim banjir. Woi, air itu jalan sendiri bos.
Ya, memang dari dataran tinggi ke rendah itu memang sifat air, ya, bukan kayak di luar angkasa air terbang-terbang. Lagian siapa yang mau kepengen ngirim banjir? Hah? Ada ngepaketin banjir terus ngirim air ngirim banjirnya pakai apa? Pakai ojol. Harusnya kayak Kang Deddy aja, Gubernur Jawa Barat. Sama-sama loh baru jadi gubernur, ya kan? Yang sebelumnya bukan Kang Deddy juga kan gubernurnya, tapi minta maaf aja selaku gubernur, selaku pelaksana, selaku pemimpin daerah. Ya kan, minta maaf kepada warganya, belum bisa memberikan yang terbaik, kan gitu aja gitu loh. Jadi masyarakatnya pun, oh iya ya, mungkin abis ini ada perbaikan yang dilakukan oleh gubernur kami, kan gitu aja. Terus kita bicarakan lo solusinya. Ini malah salahin banjir kiriman. Aduh, mirip Pak Anies ya, salahin angin. Mirip, cocok mereka dua. Banjir yang terjadi kemarin nih, termul pada nyalahin Anies Baswedan. Padahal Anies Baswedan udah nggak ngejabat. Dan itu di Jakarta Utara ya, terjadi hujan di seluruh Jakarta juga hujan juga. Memang itu kalau nggak salah 2 malam 1 hari ya, itu hujan yang berkepanjangan. Gue kemarin di tol itu hujan juga, terus banjir juga di dalam tol. Kagak usah di jalan biasa, padahal jalan tol itu biasanya lebih tinggi dibandingin jalan biasa. Dan satu lagi, di peak juga banjir, di peak tuh yang elit, yang tinggi banjir. Nih, kalau lu nggak percaya ya, gua kasih video kemarin gua di tol ya, tol airport ya. Aduh, di dalam tol aduh kayak laut. Ampun dah tuh. Mancing enak ini dalam tol. Tuh, kayak laut tuh. Di dalam tol tuh banjir. Mana yang ledek-ledek Anies Baswedan nih? Dalam tol aja banjir. Udah pada Deddy, yo kumaha yo Pak Deddy, banjir Pak Deddy, yo di Jakarta Pusat Pak Deddy, Raja Wali Pak Deddy. Aduh, mohon bantuannya Pak Deddy tuh. Seluruh Jakarta yo Pak Deddy banjir. Aduh kumaha yo Pak Deddy tuh, tenda daruratnya saya Pak Deddy. Yo aduh banjir. Kumaha yo Pak Deddy, eta kumaha boga-boga orok. Aduh Pak Deddy. Ini baru bencana nasional. Pada mogok, waduh, Jakarta. Jebol airnya jebol.